terkait dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan pondasi ekonomi nasional bergerak cepat dan baik untuk mendukung reformasi pasar modal. Menurut Purbaya, fondasi perekonomian yang resilient dan kuat akan berdampak pada naiknya harga saham dan emiten Bursa Efek Indonesia. Purbaya menyebut fundamental perekonomian yang kuat akan meningkatkan kepercayaan investor untuk masuk ke dalam pasar modal Indonesia. Yang penting kan saya tidak mengendalikan harga saham, tapi saya memastikan ekonominya bergerak lebih cepat. Kalau ekonomi lebih cepat, perusahaan-perusahaan listed di bursa punya makin naik, otomatis harganya akan naik. Investor juga akan masuk ke sini ketika kita lihat pertumbuhan ekonominya bagus. Jadi yang menentukan adalah fondasi ekonomi pada akhirnya. Jadi kemarin gonjangan-gonjangan itu nggak usah terlalu khawatir. Fondasi ekonomi makin ke sana, masih makin cepat. Berarti Anda lihat sekarang PMI baru keluar kan? Berapa? 52,3 ya? Ya. Sebelumnya 51, udah lihat 51 terus. Oke. Jadi emang ekonomi akan membaik. Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia kembali diprediksi melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini dan langsung saja kita pantau perdagangan saham pada pagi ini bersama dengan jurnalis Metro TV Insan Suwardi yang akan melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Selamat pagi Insan. Kalau kami lihat untuk pergerakan indeks harga saham gabungan tadi pagi dibuka menguat, apakah karena dampak dari PMI Manufaktur Indonesia dan juga dampak dari data dari BPS yang baru dirilis atau ada hal lain yang mempengaruhi pergerakan IHSG kita? Karena kalau kita bandingkan dengan kinerja di pasar modal regional dan juga global, justru mereka melemah. Iya, Jessica, menarik kalau kita lihat di mana pergerakan dari perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini. Tadi kalau kami pantau sedikit mengalami koreksi, namun saat ini bergerak cukup sideways. Kami lihat ada sedikit penguatan, namun pelemahan, namun bergerak cukup fluktuatif. Selengkapnya kita lihat saat ini pukul 9.48 waktu Indonesia Barat dari papan Bursa Efek Indonesia, di mana saat ini level berada di 8.086 atau mengalami koreksi 34 basis point dan telah mencatatkan nilai transaksi 7,8 triliun rupiah. Menarik Jessica, di mana kalau kita lihat memang dari beberapa analis memprediksi bahwa indeks akan bergerak mengalami penguatan. Seperti salah satunya kami lansir dari keterangan VP of Equity Retail dari Kiwum Sekuritas, Octavianus Audi, yang menyebutkan serta memprediksi bahwa pergerakan IHSG akan cenderung mengalami kenaikan dan keluar dari zona oversold karena ia melihat pandangan utamanya dari sentimen domestik. Lebih tepatnya ia melihat terkait dengan terjalinnya komunikasi yang lebih erat dan semacam menjadi sebuah respon dari pasar atas hasil komunikasi yang dijalin oleh regulator, yakni dari Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan SRO dan oleh Morgan Stanley Capital International atau MSCI atas hasil evaluasinya terhadap transparansi pasar modal Indonesia. Dan benar kata Anda Jessica, di mana kalau kita lihat dari para analis memprediksi bahwa pasar modal Indonesia akan mulai mengalami penguatan ataupun rebound semenjak kita lihat dalam beberapa hari belakangan ini cenderung mengalami pelemahan. Kalau kita lihat kemarin di hari Selasa pada tanggal 3 Februari, indeks berhasil ditutup menguat sekitar 2,52% atau mencatatkan level 8.122. Di mana kalau kita lihat dari perbandingan di bursa global, salah satunya kalau kita lihat dari tiga indeks dari Wall Street, S&P 500 dan juga indeks yang lainnya ini malah cenderung mengalami koreksi ataupun pelemahan bersama dengan bursa regional dari negara-negara sekitar. Nah, kalau kita lihat memang kalau dari bursa global, kalau kami pantau dan juga lansir dari beberapa keterangan yang menyebutkan bahwa tekanan dari saham teknologi ini membuat tekanan dari sejumlah indeks yang berada di Wall Street dan cenderung akan membawa kinerja pelemahan dari sejumlah bursa regional negara sekitar. Namun menarik kalau dari Bursa Efek Indonesia, di mana kalau dilihat ini pasar masih melihat adanya potensi penguatan atas hasil komunikasi yang erat terjalin antara SRO, OJK, dan juga MSCI. Tentukah kita nantikan Jessica bagaimana perdagangan saham sepanjang hari ini yang diprediksi akan cenderung menutup menguat. Kami sampaikan kepada Anda, Jessica di studio. Baik, terima kasih Insan Suwardi atas laporan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Pemirsa, bursa saham global dan regional bergerak melemah pada perdagangan pagi ini. Lalu bagaimana arah pergerakan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia? Apakah langkah reformasi pasar modal mampu menjadi katalis positif bagi pasar saham pada hari ini? Untuk membahasnya kami sudah bergabung dengan Bapak David Sutianto selaku Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi. Pak David, kalau kita lihat penutupan pasar di Amerika ini kompak melemah. Kemudian pada pagi hari ini Nikkei, Hang Seng, dan juga yang lainnya rata-rata melemah, Pak.
Kira-kira arah IHSG kita hari ini bagaimana? Apakah ikut melemah atau ada potensi penguatan? Ya, ini yang menarik ya. Jadi saat ini IHSG kita ini sudah inline sejalan dengan bursa global lainnya. Jadi kalau minggu lalu mungkin sempat off the track ya, bursa globalnya menguat, kitanya anjlok turun dengan sangat signifikan. Tapi pada minggu ini sepertinya saya melihat ini kita sudah inline dengan bursa global. Artinya apa? Di Senin bursa global mengalami koreksi, kita juga mengalami koreksi. Kemudian di hari Selasa kemarin bursa global menguat, kita juga menguat. Dan di hari ini begitu bursa global juga mengalami pelemahan tipis, kita juga sedikit mengalami pelemahan. Jadi dalam hal ini yang terjadi di IHSG saat ini sudah inline dengan apa yang terjadi di bursa global. Pak, kita lihat juga ada data PMI manufaktur kita yang kembali mencatatkan ekspansif, kemudian neraca dagang yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Sebetulnya seberapa besar sentimen ini berdampak pada pergerakan IHSG? Apakah ini akan memberi dampak yang dominan terhadap pergerakan IHSG hari ini atau seperti apa? Ya, jadi memang faktor sentimen makronya ini sangat positif sekali ya. PMI manufaktur naik jadi 52,6. Neraca perdagangan juga kembali surplus. Bahkan ini tercatat selama 68 bulan surplus strike ya. Jadi ini merupakan rekor yang cukup baik. Kemudian transaksi berjalan juga harusnya masih positif. Inflasi juga sepertinya masih terkendali dan kemudian cadangan devisa juga masih besar, cukup untuk sekitar 6 bulan impor. Jadi memang data makronya ini sangat baik sekali. Akan tetapi memang kita tidak bisa mereflek ya, tidak bisa mengharapkan IHSG untuk terus naik karena data makro kita bagus. Tapi dalam hal ini dengan dukungan data makro yang bagus, berarti IHSG ini sangat besar momentumnya untuk bisa trennya ini terus menguat, meskipun memang tidak bisa setiap hari kita harapkan menguat ya, tapi tren momentum untuk menguat ini besar sekali, dan kemudian dari aspek fundamental juga sangat mendukung. Jadi kalau kita melihat dari sisi makro, Indonesia ini so far so good, data-datanya juga bagus semua, jadi kita yakini IHSG juga dapat terus melanjutkan tren penguatan ini. Baik, dari sisi makro cukup baik, fundamental juga dinilai cukup baik oleh Pak David. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir atau dalam beberapa pekan terakhir, Pak, terkait dengan 8 reformasi yang akan dilaksanakan ke depannya. Apakah ini juga akan mampu membawa capital outflow kita yang sudah banyak keluar untuk kembali masuk ke dalam pasar modal kita? Ya, jadi dalam hal ini kita berharap ya apa yang dilakukan, reformasi yang dilakukan oleh bursa OJK ini bisa mengembalikan kepercayaan investor asing. Kalau saya lihat saat ini tonnya ini investor asing cenderung netral ya dalam hal ini. Mereka sudah tidak rush keluar untuk dari market Indonesia, tapi kalau untuk masuk sepertinya mereka sedang mengkalkulasi ulang dan juga sedang menghitung nanti mereka enaknya masuknya di sektor-sektor seperti apa. Karena misalnya kita melihat saat ini harga saham kita cenderung lebih murah dibandingkan dengan pekan lalu ya karena koreksi yang terjadi. Kemudian rupiahnya juga masih cenderung cukup stabil, data makronya juga bagus, dan juga ada ekspektasi reformasi pasar modal dan langkah kebijakan yang nantinya akan semakin memanjakan investor asing untuk bisa investasi ke sini. Jadi ini memang indikasi awalnya investor asing memang sudah tidak out lagi, itu berita positifnya, dan saat ini untuk masuk sepertinya mereka sedang mengkalkulasikan ulang dan sedang melihat apakah langkah-langkahnya ini inline dengan mereka atau tidak. Baik, Pak, paralel dengan langkah yang akan diambil oleh pihak otoritas, di satu sisi kita melihat kejahatan pasar modal yang saat ini sudah ditetapkan beberapa tersangka dan kemarin sudah diumumkan. Apakah ini juga turut menjadi angin segar dan juga sinyal positif bagi investor asing kita, Pak? Oh iya, tentunya dong, tentunya dengan kita sangat terbuka dan juga kemudian kita meningkatkan transparansi kita dan juga tata kelola kita, tentu ini akan semakin meningkatkan minat dan kepercayaan dari investor asing. Namun memang kita juga harus akui memang terdapat beberapa downgrade dari beberapa house karena mengingat situasinya sangat-sangat volatile sekali ya. Tapi saya yakini dengan aksi cepat yang dilakukan pemerintah melalui OJK dan juga dari Bursa Efek, harusnya masalah ini bisa diselesaikan. Nah, akan tetapi memang biasanya ya untuk mengembalikan kepercayaan ini takes time. Nah, ini yang kita akan lihat nih komitmen pemerintah dan otoritas seberapa kuat untuk beberapa bulan ke depan untuk bisa meyakinkan kembali investor-investor untuk segera masuk ke Indonesia. Tapi so far dari teman-teman saya sih sudah lihat ini memang Indonesia karena aksi sell kemarin tuh sangat murah sekali. Tapi mereka sedang mengkalkulasikan ulang nanti mau masuk ke di saham-saham seperti apa dan apa saja gitu.
Baik, Pak David, kalau kita ketahui bersama tentunya ini juga terkait dengan regulasi. Kita ketahui terkait dengan Undang-Undang P2SK, Pak. Kalau kita melihat apa yang sudah dijalankan dari tahun 2023 hingga saat ini, sebetulnya selama ini yang menjadi celah dan ini sudah menjadi apa yang dilihat oleh para investor, bagian mananya sih Pak? Apakah masih ada perlu perbaikan supaya kecolongan tidak terjadi lagi? Iya, perbaikan tentu harus dilakukan terus-menerus ya. Dalam hal ini saya melihat ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah kebijakan dan tata kelola market yang jelas dan konsisten. Misalnya transparansi data perdagangan lebih baik. Di OJK kemarin sudah disebut nanti akan UBO-nya akan dipublikasikan. Kemudian kepemilikan saham di atas 1% sudah dipublikasikan. Kemudian juga adanya penegakan hukum yang terukur dan jelas. Jadi saya harap penegakan hukum yang terjadi di pasar modal ini tetap dipimpin dan dikomandoi oleh OJK. Jadi aparat penegak hukum ini koordinasi dengan OJK. Jadi jangan masing-masing institusi masuk langsung ke capital market. Kemudian juga implementasi terhadap kebijakan free float yang nanti akan di adjustment sesuai dengan kesiapan dari market, kemudian kolaborasi antar lembaga, dan yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pendalaman pasar. Dalam hal ini kekuatan investor institusi domestik seperti dana pensiun dan asuransi ini bisa menjadi game changer. Karena kenapa? Kalau benar nanti yang dikatakan Pak Menko akan diubah batas kenaikan batas investasi saham dari 8% jadi 20%, maka potensi aliran dana ini bisa mencapai ratusan triliun. Dan ini yang nanti bisa nambah likuiditas dan kedalaman pasar. Lalu kemudian kita juga melihat bagaimana adanya rencana-rencana aksi juga yang lainnya seperti demonstrasi di bursa dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita lihat implementasinya seperti apa dan timeline-nya seperti apa. Oke, implementasi tetap menjadi kunci. Terima kasih Bapak David Sutianto, Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.